Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, saya mau pamer nih. Mau pamer ya. Ada yang beda nggak dari penampilan? Aneh nih orang ngomongin penampilan. Nggak, saya serius. Coba lihat, yang saya pakai ini ikat kepala, saya nggak yakin dari mana ini asal daerah, tapi cakep, bahannya cakep, motifnya cakep, dan kata yang ngasih keren saya pakai. Kapan lagi muji diri sendiri? Mau tahu nggak ini dapat dari mana? Ini saya dapat itu kiriman dari Bunda Neno Warisman. Iya. Dikirim sama salah seorang stafnya. Tiba-tiba, loh, dari Depok, siapa nih namanya Kisman yang ngirim kan? Oh iya, saya ingat Kisman ini salah satu stafnya Neno Warisman. Keren ya. Ini keren, saudara. Yang saya pakai bukan nggak keren, selama ini keren, tetap keren, cuman dibanding ini ya harus nyerah. Bunda Neno, terima kasih banyak ya, jazakallah khairan katsira. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Udah ya. Saya mau ngomongin ini nih. Aduh ya Allah, astagfirullahaladzim. Ada cerita yang bikin kita miris, bro. Miris banget. Jadi di kompas.com, tapi saya kira banyak juga di media lainnya. Ini judulnya, Allahu Akbar, 8 bulan instant stick nakes di Maluku Tengah belum dibayar. Ketua DPRD mereka bertaruh nyawa. Masya Allah. Ini berita Selasa 3 Agustus kemarin ya. Jam 21.16 malam diturunkan oleh Kompas. 8 bulan insentif nakes di Maluku Tengah belum dibayar. Ketua DPRD mereka bertaruh nyawa. Masya Allah. Anda mau ngomong apa? Ini Kompas memilih foto bagus, ilustrasinya seorang tenaga kesehatan duduk tercenung, termenung, atau nggak ngerti saya menyebutnya apa, di pinggir jalan, di trotoar ini ya. Oh, saya susah membayangkannya. Alhamdulillah ya, maksud saya alhamdulillah dalam arti bahwa saya tidak mengalami hal seperti ini karena saya kan bukan tenaga kesehatan. Tapi kalau saya mengalami, astagfirullahaladzim, luar biasa. Saya mungkin tidak sesabar orang ini ya, hanya duduk tercenung. Seorang ilustrasi tenaga kesehatan, tenaga kerja. Aduh, cuma begini aja ya. Saya bacain aja deh. Pembayaran insentif untuk tenaga kesehatan atau nakes di Kabupaten Maluku Tengah hingga kini belum dilakukan pemerintah daerah setempat. Hingga kini, bro, tercatat sejak Januari hingga Agustus 2021, hak para nakes yang merupakan garda terdepan dalam penanganan COVID-19 belum diterima. Menanggapi masalah tersebut, Ketua DPRD Maluku Tengah Farsas Tuana Kota meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan hak para nakes yang belum dibayarkan itu. Pemerintah harus membayar insentif para nakes karena itu hak mereka untuk mendapatkannya, kata Farsas kepada wartawan. Ia mengatakan selama masa pandemi berlangsung, nakes selalu menjadi ujung tombak untuk menyelamatkan nyawa banyak orang, meski harus mengorbankan keluarga di rumah. Pak Ketua DPRD, itu satu hal yang benar sekali, bahwa nakes bertugas di rumah sakit, di tempat-tempat perawatan dan pengobatan orang-orang penderita COVID. Mereka satu hal yang pasti mengorbankan keluarganya. Mereka meninggalkan keluarganya. Apalagi waktu di awal-awal kita membaca berseliweran informasi, video, narasi dan sebagainya, bagaimana mereka harus meninggalkan keluarga dan tidak bisa buru-buru pulang karena mereka juga harus mengkarantina diri. Bahkan ada, walaupun harus diverifikasi lagi, keluarga nakes itu sempat dimusuhi tetangga-tangganya hanya karena kepala keluarga atau ibu di situ bertugas di rumah sakit yang menangani orang-orang COVID. Ada lagi satu cerita bagaimana anak bidan atau perawat yang ngekos itu diusir dari rumah kosnya hanya karena dia bekerja di menangani orang-orang yang COVID. Bayangkan saudara, itu sudah bertaruh keluarga, bertaruh waktu, dan Insya Allah, astagfirullahaladzim, tidak sedikit dari mereka yang meninggal dunia. Gugur, dalam istilah perjuangan mereka gugur. Dan sudah 8 bulan sejak Januari sampai bulan ini kemarin ya.
Ini ada lagi, saya tadi penasaran apa sih yang terjadi dengan para nakes kita, dan ternyata begitu saya googling dengan keyword nakes, insentif nakes belum dibayar, Masya Allah banyak. Saya googling tadi ya, itu dengan judul insentif nakes belum dibayar itu banyak banget. Ini coba saya bacain ya, ada nih. Pilu nakes insentif belum cair dan gaji belum dibayar rumah sakit 23 Juli. Lalu ada belum dibayarkan insentif nakes Nganjuk mau dialihkan untuk bangun puskesmas. Gila nggak? Ini 7 hari yang lalu di Nganjuk ya. Lalu ada insentif nakes RSUD di Nganjuk belum dibayar. Ini 7 hari yang sama ya. Ini ada lagi 24 Maret nih. Insentif ribuan nakes belum cair. Ini jawaban Kemenkyu. Ada lagi di Gatra 12 Mei. Sejak November 2020 sampai April 2021 insentif nakes belum dibayarkan. Jadi banyak kalau saya google lagi, tunggakan insentif bagi 79.000 nakes siap dibayarkan. Berarti belum dibayarkan. Ini tanggal 28 April. Kemenkes tegaskan insentif tenaga nakes tetap dibayarkan. Belum dibayar berarti. Banyak bos, banyak sekali. Ini ngeri sekali. Ngeri sekali. Anda lihat ini judul-judulnya. Ini kalau ke bawah masih banyak ya. Allah Akbar. Ya Allah. Ini saya bacakan satu berita lagi saja. Ini berita Rabu 28 Juli. Jadi belum lama. Jadi sama dari Kompas juga. Insentif nakes RSUD di Nganjuk belum dibayar sejak September 2020. Sejak September 2020. Tadi yang di Maluku Utara sejak Januari 2021 jadi 8 bulan. Ini sejak September, Oktober, November, Desember, Januari, berarti sudah 12 bulan bro. 1 tahun. Nih. Anda mau ngomong apa? Allah Akbar. Ya. Insentif tenaga kesehatan atau nakes yang menangani pasien COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Kertosono dan Nganjuk belum dibayarkan sejak September 2020. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Dinas Kabupaten Nganjuk, Heni Rohtanti, membenarkan hal tersebut. Kalau insentif nakes di rumah sakit itu infonya September sampai Desember 2020 yang belum. Jelas Heni saat dikonfirmasi. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Anda mau ngomong apa dengan kondisi seperti ini? Dahsyat kan? Dahsyat sekali bro. Dahsyat. Ini kalau kita lihat di Twitter ya, dari berita yang tadi ya. Ini ada komentar dari Muzakiroh. Muzakiroh mengatakan kalau punya hati nurani seharusnya bayar nakes dulu daripada cat pesawat. Bener nggak sih? Ini si Muzakiroh ini update ternyata ya. Bagaimana istana sekarang kita dihebohkan dengan kerja istana yang mengecat pesawat kepresidenan. Nanti insya Allah kita buat podcastnya. Ini menarik, sungguh-sungguh menarik. Walaupun anggarannya cuma 2 miliar. Cuma 2 miliar. Maksud saya, tapi di tengah situasi seperti ini, sungguh-sungguh bener-bener, saya nggak habis pikir. Apa yang ada di pikiran para penguasa kita, khususnya di lingkungan istana. Dan sebagai Presiden Republik Indonesia, itu pesawat adalah pesawat kepresidenan. Lah kok iya? Joko Widodo, Insinyur Haji Joko Widodo, Mas, kok sampai mendiamkan saja ini terjadi? Walaupun kata Kepala Staf Sekretariat Presiden mengatakan ini sudah dianggarkan tahun 2019. Ya elah, dianggarkan, banyak hal yang dianggarkan tidak cair. Dan itu kan bukan suatu dosa kalau menunda atau bahkan membatalkan pengecatan pesawat dari warna biru ke merah dan putih. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Anggarannya 2 miliar bos. Nanti lah kita baca ya. Kita bahas insya Allah. Ini ada lagi. Ini bercanda nih si Abdul nih. Dananya ada loh. Dananya 1.000 triliun lebih. Salah nih Dul. Yang orang ngomong pernah bikin hoax besar. Hoax dalam the century of hoax gitu ya. The hoax of century maksud saya. Hoax abad ini adalah dananya ada di kantong saya 11.000 triliun. Kalau kemarin ada orang ditangkap karena ngeprank mau nyumbang 2 triliun. Sekarang harusnya warga sudah banyak yang bertanya, kalau yang ngeprank 2 triliun ditangkap, bagaimana yang ngeprank 11.000 triliun? Nah ya,
Dan ini si Police Party Clear ada lagi nih. Ini dia cuma tampilkan screenshot beberapa berita tapi kurang relevan ya. Cuman kurang relevan sih menurut saya ini soal mimpi-mimpi Jokowi nih ya. MRT belum kelar, Jokowi mimpi bangun LRT. Lalu ada Jokowi bermimpi Indonesia punya bank syariah raksasa. Lalu ada Jokowi bermimpi harga pangan turun di hari raya. Ini mimpi yang dahsyat nih, harga pangan turun. Harga pangan turun di hari raya itu mimpi yang dahsyat, saudara. Presiden Jokowi bermimpi sungai Ciliwung sebersih sungai Xiangqiang di Seoul. Ada lagi Presiden Jokowi bermimpi PDB Indonesia capai 7 triliun dolar pada 2045. Ada lagi mimpi poros maritim dunia, Jokowi kembali umbar janji. Ya. Ada lagi Jokowi bermimpi timnas main di Piala Dunia. Maaf PSSI. Maaf PSSI, maaf PSSI, maaf. Mimpinya indah. Mohon maaf. Jokowi mimpi bangun transportasi tanpa sopir di ibu kota baru. Jokowi bermimpi di ibu kota baru hanya ada mobil listrik. Jokowi bermimpi RI bisa melompat tinggi dalam krisis. Oh, ini ya. Ini ya nggak relevan ya, tapi saya kandung buka ya saya bacain aja ya. Ini screenshotnya ya. Bayangin, rajin betul nih orang kumpulin screenshot berita. Mimpi-mimpi Jokowi. Apakah the dreaming presiden? Presiden yang bermimpi atau the dream of presiden, yang ngerti dah. Aduh, ini ada pengawal. Pengawal ini nama akunnya @reprabu07 ya, membalas dari Kompas. Kenapa bisa terjadi ya? Katanya nakes garda terdepan, pahlawan, pertaruhkan nyawa dan lain-lain. Jangan-jangan dukungan susu vitamin dan lain-lain pun tidak ada dari pemerintah. Kalau ada LSM salurkan bantuan untuk nakes, tolong diberitakan. Yakin rakyat Indonesia yakin rakyat Indonesia bersedia donasi membantu nakes. Ini pengawal ini mengingatkan kita semua, khususnya penguasa, yang selalu meninabobokan para nakes, para tenaga kesehatan di era pandemi ini dengan gelar-gelar yang muluk-muluk, pahlawan, garda terdepan, mengorbankan nyawa. Tapi insentif yang sudah jelas-jelas menjadi hak mereka pun telat dan belum dibayar berbulan-bulan. Ini negeri apa sebetulnya ya? Negeri apa sebetulnya? Kenapa bisa begini? Ini nyawa manusia, bos. Nakes itu satu, tenaga kesehatan yang dokter, perawat, bidan, tenaga administrasi rumah sakit itu masuk nakes nggak? Saya nggak gitu paham. Tapi mereka yang terlibat dalam proses perawatan dan pengobatan orang-orang yang menderita COVID ini benar-benar bukan apa ya namanya, bukan astagfirullahaladzim, bukan gelar-gelar abal-abal gitu loh. Mereka sungguh-sungguh minimal mengorbankan waktunya. Ya, yang jomblo tidak pacaran barangkali gitu kan. Yang berkeluarga meninggalkan anak istrinya, yang ibu rumah tangga, yang ibu perempuan meninggalkan anak dan suaminya. Anda bisa bayangkan nggak? Itu bukan kerja-kerja yang enteng. Mereka bahkan mengorbankan nyawa. Lebih dari 300 dokter meninggal loh. Kalau saya nggak salah, atau lebih dari 300 tenaga nakes yang sebagian besar dokter meninggal loh. Meninggal dunia selama pandemi loh. Astagfirullahaladzim. Sementara kalian balik lagi jadi punya uang ngecat pesawat. Kata teman saya pengacara Ahmad Kozinuddin, Pak Presiden, rakyat butuh sehat bukan ngecat pesawat. Nah lo kan gimana tuh? Saya udah janji mau ngomong di podcast yang lain, tapi ya ke bawah-bawah juga. Astagfirullahaladzim. Sementara coba kemarin-kemarin kita mendengar ada anggota dewan yang minta fasilitas bintang 5, hotel bintang 5 untuk melakukan isolasi mandiri. Dari mana uangnya? Uang rakyat. Jadi ini terlalu banyak lip service. Nah itu loh, lip service itu lamis kalau kata teman saya Profesor Suteki, lamis. Ngomong doang. Bahasa anak-anak kita sekarang sebut raja ngibul. Tidak sesuai antara ucapan dan perkataan.
Ya sama ya, ucapan dan perbuatan, perkataan lagi. Nggak sesuai, bos. Astagfirullahaladzim. Anda bisa bayangkan nggak, wahai para pejabat, para penguasa? Kalau nakes itu adalah keluarga Anda. Kalau para tenaga kesehatan itu adalah keluarga, mungkin saudara, ponakan, atau apa. Atau bahkan mungkin istri Anda sendirilah, gitulah. Atau mungkin suami Anda sendirilah, gitulah. Apakah lalu akan Anda tahan-tahan itu uang insentifnya? Jangan bilang nggak punya uang ya, jangan bilang nggak punya uang, jangan bilang nggak punya uang. Tahun 2020 kemarin, tahun 2020 kemarin, negara rakyat Indonesia dipaksa mengeluarkan uang sampai 1.035 triliun untuk menangani COVID. Jangan bilang nggak punya uang, jangan bilang nggak punya uang. Sri Mulyani, Menteri Keuangan atau siapapun, jangan bilang nggak punya uang. Karena negara rakyat Indonesia mengeluarkan uang lalu melalui APBN 1.035 triliun untuk menangani COVID. Dan itu diantaranya adalah hak untuk para nakes yang sebetulnya insentif itu sungguh-sungguh peanut dibandingkan jumlah yang 1.035 triliun. Jadi uangnya kemana? Uangnya kemana? Gitu loh. Uangnya kemana? Kan kita nggak pernah tahu itu uang 1.035 triliun kemana, diberikan kepada siapa, dibelikan apa, dari perusahaan mana, berapa banyak jumlahnya, berapa rupiah belanja itu, dan kenapa, kita tanya lagi, kenapa perusahaan itu yang dapat, bukan perusahaan ini, perusahaan itu, kenapa si A yang dapat, bukan si B, si C, alasannya apa, kan kita nggak pernah tahu. Suka-suka penguasa berlindung di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang COVID ini. Di pasal 27-nya disebutkan bahwa pejabat di BI, di Kemenq, di OJK, di tempat-tempat yang lain yang terkait dengan ini tidak bisa dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata, karena kebijakan soal ini. Gila nggak? Gila kan? Jangankan itu, ditanya saja teman saya si Salahuddin Daeng dan Haris Moti Rusli sudah berbulan-bulan menulis surat kepada Sri Mulyani untuk dibuka kemana uang itu, kepada siapa, alasannya apa, berapa banyak, kenapa ke dia. Tidak pernah dibuka. Ditanya, coba buka, kenapa? Enggak pernah dibuka. Ini nakes, bos, bertaruh nyawa di garda depan. Kalau pidato-pidato presiden dan para pejabat itu kan kayaknya dahsyat itu, tapi prakteknya sekedar insentif saja tidak kalian berikan. Astagfirullahaladzim. Bos, kalian zalim, bos. Wahai penguasa, kalian zalim. Super zalim. 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 Dosa besar. Maksud saya kalau kalian orang beragama, maksud saya kalau kalian percaya dengan akhirat. Ngeri akibatnya. Bayar deh, ya. Kasihan mereka, bayar. Mereka tidak menuntut macam-macam, hanya hak yang kalian janjikan kepada mereka. Bayar. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.